Shalom saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Kita sungguh bersyukur hari ini diberikan kesempatan lagi untuk mendengarkan firman Tuhan. Sungguh indah ketika orang percaya dengan rindu, dengan haus, dan dengan kerelaan hati datang mendengar firman Tuhan. Oleh karena itu, biarlah hari ini kita gunakan untuk mendengarkan apa yang Tuhan mau, sehingga kita semakin hari semakin mengerti kehendak-Nya. Oleh karena itu, marilah meminta pertolongan di dalam doa. Tuhan, kami tahu bahwa kami sangat terbatas dan ketika kami tidak mengandalkan Tuhan, maka kami akan terjatuh. Maka tolonglah kami untuk memahami isi hati-Mu dan berikanlah kami kebenaran-Mu. Dalam nama Yesus, amin. Firman Tuhan hari ini akan mengingatkan kita bagaimana sebenarnya orang yang percaya itu ketika dia meminta sesuatu kepada Tuhan. Ketika kita berpikir bahwa orang percaya adalah orang yang pasti menerima segala sesuatu yang ia inginkan, itu adalah hal yang salah. Oleh karena itu, ketika kita mengingat doa Yesus Kristus yang diberikan kepada murid-murid, maka ada sebuah kalimat yang sangat penting sebelum Yesus mengakhiri doanya. Ia berkata, "Jadilah kehendak-Mu." Mengapa Yesus menggunakan kata "jadilah kehendak-Mu"? Karena manusia dapat meminta apa yang mereka inginkan, tetapi tetap saja Tuhan yang menentukan apa yang akan terjadi. Maka sebagai orang percaya pun, kita harus demikian. Kita harus meletakkan percaya kita kepada Tuhan. Terserah Tuhan mau apa yang terjadi, karena Ia pasti tahu apa yang terbaik dalam hidup kita. Tetapi banyak orang yang berpikir, kalau aku meminta sesuatu kepada Tuhan, mungkin Dia tidak akan memberikannya. Tapi kalau aku tidak meminta kepada Tuhan, maka mungkin saja aku mendapatkannya melalui kekuatanku. Sehingga banyak kebimbangan dan tidak percaya sepenuhnya. Oleh karena itu, Yakobus pasal yang pertama, ayat yang ke-8 berkata, "Sebab orang yang mendua hati tidak akan tenang dalam hidupnya." Kata mendua hati ini biasanya digunakan kepada orang-orang yang tidak memiliki kepercayaan yang teguh kepada Tuhan. Maka, jikalau kita membaca di ayat yang sebelumnya, contoh di ayat yang ke-6, bahkan orang yang seperti ini biasanya disamakan seperti gelombang air laut. Mengapa gelombang air laut? Gelombang air laut itu tidak pernah tenang. Pasti dia bergerak terus-menerus. Pasti dia tidak pernah tetap di dalam tempatnya. Pasti ia bergerak ke kiri, ke kanan, menuju pantai, dan masuk lagi ke laut. Begitulah air. Dia tidak pernah tenang di laut. Sehingga orang yang percaya pun ternyata ada yang mendua hati. Mengapa Yakobus bisa berkata hal demikian di ayat yang ke-8 ini? Karena di ayat sebelumnya Yakobus sedang mengajarkan kita bahwa ketika kita ingin sesuatu, maka mintalah kepada Tuhan. Yakobus berkata bahwa setiap orang yang kekurangan hikmat minta kepada Tuhan. Tetapi memintanya jangan ragu-ragu. Jangan mendua hati, atau jangan juga setengah hati, harus sepenuh hati. Ketika kita mengingat, ada juga ungkapan di dalam Injil ketika Yesus berkata tidak ada orang yang bisa mengabdi kepada dua tuan. Satu kepada Tuhan dan satu lagi kepada mamon atau uang. Kita tidak mungkin berdiri di tengah-tengah karena tidak ada yang netral. Kita harus menentukan di mana posisi kita. Apakah kita benar-benar percaya sepenuhnya atau tidak percaya sepenuhnya? Tetapi orang-orang yang mendua hati biasanya adalah mereka yang meragukan Tuhan. Artinya orang yang meragukan Tuhan berarti bukanlah orang-orang yang percaya Tuhan sepenuhnya. Maka orang-orang seperti inilah yang dikatakan mendua hati. Dan jelas bahwa Yakobus saat ini tidak hanya berbicara mengenai ketika kita meminta hikmat daripada Tuhan. Tentu banyak sekali hal yang kita inginkan, yang kita butuhkan, cita-cita kita, dan keinginan kita masa depan. Maka mintalah itu kepada Tuhan. Dan memintanya jangan setengah hati, dan jangan mendua hati. Kita mungkin berkata, "Tuhan,
tolong jauhkan aku dari cobaan ini. Tuhan, tolong berikan aku kemampuan untuk menolak hal-hal yang jahat. Tetapi hati kita berkata, rasanya enak ya kalau punya barang dia, barang yang itu, kita mengingini milik orang lain. Maka sesungguhnya orang-orang seperti itu adalah orang yang mendua hati. Mungkin kita berkata, Tuhan, aku mau melakukan kehendak Tuhan setiap hari. Tetapi ketika ada orang lain yang mencoba mempengaruhi kita, kita langsung tergoda. Itu adalah orang-orang yang mendua hati. Orang yang tidak mendua hati adalah mereka yang tetap di dalam Tuhan sekalipun keadaan menuntut mereka untuk keluar daripada itu. Ketika kita berkata, Tuhan, aku mau percaya sepenuhnya, maka ketika banyak cobaan, banyak ujian, kita tidak mau meninggalkan Tuhan. Ketika kita mengingat Yusuf, seorang laki-laki yang masih muda, yang berada di istana, ia digoda oleh istri Potifar, maka hal yang dia lakukan ialah menghindar dan lari dari godaan itu. Tidak sedikit dan bahkan banyak sekali laki-laki yang terjebak kepada perselingkuhan dan hubungan seksual yang tidak dikehendaki oleh Tuhan karena mereka tidak mampu menghadapinya. Maka kita belajar bagaimana harusnya kita tetap di dalam Tuhan dan tidak menyimpang ke kiri dan ke kanan. Karena Tuhan akan mengasihi orang-orang yang tidak mendua hati. Dan kita yang mendua hati, pasti kita tidak akan tenang. Terpujilah Tuhan. Amin. Bapa dalam surga, seringkali hati kami mendua. Kami kadang-kadang mengasihi dunia ini melebihi Engkau. Dan ampunilah kami, supaya kami hanya mengasihi Engkau sepenuhnya. Terpujilah namamu dalam nama Yesus.